Shalom saudara. Shalom, selamat pagi, selamat kembali kita berbakti di dalam kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita akan tinggikan Dia, kita agungkan namanya yang besar, dan kita akan menyembah Dia di dalam kekudusannya. Mari saudara yang kekasih, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita akan buka ibadah kita saat pagi hari ini dan kita serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Sungguh kami amat bersyukur dan berterima kasih buat hari baru yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan limpahkan kekuatan kesehatan bagi setiap kami sehingga pada pagi hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan. Haleluya. Tuhan, hati kami rindu meninggikan nama Tuhan. Kami mau bersorak-sorai memuliakan nama Tuhan. Kami juga mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab dari itu kami mau serahkan ibadah kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Turunlah kiranya berkat Tuhan di dalam ibadah kami. Dari awal, pertengahan sampai pada akhir di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mengalir berkat Tuhan. Melawat setiap umat Tuhan mulai dari bangku yang paling depan, tengah bahkan sampai yang paling belakang. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Setiap kami diberkati oleh Tuhan. Dan setiap kami yang sudah hadir, kami siap untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Hanya Roh Kudus saja yang layak ada di tengah-tengah kami. Kami tinggikan, kami muliakan dan kami agungkan nama-Mu Tuhan. Dan Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi dan memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Sehingga pelayanan setiap pelayan-Mu Tuhan memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami buka ibadah kami di dalam satu nama Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Saya serahkan. Saudaraku, selamat pagi, selamat kita berkumpul dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tibalah saatnya ibadah kita akan segera dimulai, dan mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita berikan yang terbaik di hadapan hadirat Tuhan. Kita nyanyikan pujian mengatakan, kasih setiamu yang kurasakan. Haleluya Yesus. Kasih setiamu yang kurasakan, lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan, lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Katakan, siapakah aku ini? Dengan apakah ku balas
kasih setiamu yang kurasa. Haleluya. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu, berkat-Mu yang telah ku terima, amin. sempat membuatku terpesona. Apa yang tak Pernah ku pikir itu yang Kau sediakan bagi siapakah ku ini Tuhan? Siapakah aku Ya ini? Yesus, siapakah aku ini Tuhan? Haleluya. Oh haleluya. Dengan apakah ku balas Tuhan? Dengan apakah Aku balas Tuhan. Sekali lagi katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Sekali lagi katakan, selain puji dan sembah. Mari kita sembah Yesus. Haleluya. Siapakah kami ini Tuhan? Siapakah kami ini Yesus? Dengan apakah kami balas kasih-Mu Tuhan? Dengan apakah kami balas Yesus? Hanya hati kami serahkan padamu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah hati kami yang rindu mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus, kami bersyukur padamu. Inilah hati kami Tuhan, yang mau rindu mau menyembah Engkau, yang mau datang Tuhan rindu akan hadirat-Mu Bapa. Oleh sebab itu mari Tuhan Engkau curahkan kuasa-Mu Tuhan. Engkau hadir bagi kami saat pagi hari ini. Hati kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Bapa. Terlebih lagi sebentar kami akan mau mendengarkan sabda firman-Mu. Biarlah hadirat-Mu Tuhan Engkau curahkan bagi kami saat pagi hari ini Yesus. Kami agungkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami boleh merasakan jamahan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan jemaat yang dikasih Tuhan, saya udah bangkit berdiri. Kasih setiamu yang kurasakan.
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima, amin Tuhan, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku Ya Yesus, Yesus, dari biji matamu, dengan apakah ku balas? Ya Yesus, selain, sekali lagi katakan, siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, dari biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, puji dan sembahkan, puji dan sembahkan. Berikan kemuliaan pada Tuhan. Puji Tuhan. Masih kuat berdiri? Amin. Saya bersyukur, banyak terima kasih pada pagi hari ini saya boleh ada di tengah-tengah jemaat di tempat ini. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya. Dan beberapa hari yang lalu adik saya mengatakan, Mbak, kamu aja yang pimpin pujian lah. Karena dia sibuk ya, aku juga kasihan ngelihat kadang-kadang malam pulang kerja udah nyiapin ini. Aku juga ngelihat kasihan. Kata saya, gimana yo, aku juga baru datang kok, masa dikasih pelayanan. Gak apa-apa. Kamu juga yo bagian gereja GUPDI katanya. Ya udah gak apa-apa. Kemarin suara saya serak, tapi ya saya bersyukur pada hari ini saya boleh disembuhkan oleh Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, sudah siap mau memuji Tuhan? Amin. Puji Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Oh haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Saudara, saya belum melihat saudara bersuka cita pada hari ini. Mari kita berikan yang terbaik di hadapan hadirat Tuhan. Karena lagu ini semangat, ayo kita semangat, amin. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hatiku percaya.
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dan namun kasih setiamu. Sekali lagi, kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Puji Tuhan. Masih bersuka cita memuji Tuhan? Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita lanjutkan pujian mengatakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Pada pagi hari ini mari kita mau goyang di hadapan hadirat Tuhan. Haleluya. Dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan, dan ku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan, dan ku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itulah Yesus katakan, dan ku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory haleluya, glory haleluya. Mari kita angkat tangan kita semua. Haleluya, glory haleluya, glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan kita di hadapan hadirat Tuhan. Yang bertugas saya persilakan maju ke depan untuk melayani Tuhan, dan kita nyanyikan pujian mengatakan, begitu besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana
miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan meninggikan juga. Diberkatilah bagi orang yang percaya, anak cucunya tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji Tuhan. Terima kasih untuk persembahan saudara yang saudara berikan kepada Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan mengganti berkali lipat. Amin saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk persembahan ini. Dan saya persilakan kepada Pak Budi untuk berdoa persembahan. Waktu dan tempat saya persilakan. Bapak, terima kasih untuk persembahan yang Tuhan berikan melalui kami. Sepanjang minggu kami bekerja dan berusaha, dan saatnya mempersembahkan. Dan terima kasih Tuhan, apa yang kami berikan adalah milik-Mu Tuhan. Apa yang kami berikan datang daripadamu. Dan biarlah persembahan ini Tuhan pakai untuk mengembangkan kerajaan Tuhan dalam gereja ini, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk doa-doa yang telah dinaikkan Pak Budi. Saya percaya Tuhan pasti akan mendengar setiap doa-doa yang dinaikkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran. Kita siapkan hati kita ditegurkan oleh firman Tuhan. Kalau sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, mungkin di hati kita merasa tersinggung apa sakit hati. Tetapi tahukah saudara, firman itu yang bisa mengubah hati dan sikap dan kelakuan kita. Mari kita akan nyanyikan pujian mengatakan, musim akan berganti. Kasih Tuhan tetap ada abadi di dalam hidup ini. Oh, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim akan selalu berganti, akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Amin Tuhan, kami percaya Tuhan janji-Mu Yesus. Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menyenangkanku dan memeliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku,
tetapi kasih Tuhan tetap abadi di dalam kehidupan ini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Amin Yesus, Yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Mu Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan Tuhan selalu menolongku. Ya Yesus, selalu amin Tuhan. jaga Terima kasih Tuhan. akan Yesus, terjatuh tanpa seizin. oh Tuhan selalu menolongku. Selalu menolong, Ya Yesus, terima kasih Bapa. menjagaku, Dia menyenangkanku, Dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku. selalu Ya Yesus, inilah hidup kami. Kami bersyukur di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penjagaan-Mu yang Kau berikan bagi kami Yesus. rambutku tak Haleluya. akan terjatuh Tanpa seizin-Mu Tuhan selalu menolongku. Yesus, selalu menjagaku, amin Yesus, terima kasih. Dia menyenangkanku, Haleluya. peliharaku seumur. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu, atas kasih setia-Mu yang Kau limpahkan bagi kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu. Terima kasih Tuhan atas kekuatan-Mu. Haleluya. Mari jemaat dikasih Tuhan, mari kita akan sembah Dia. Jangan engkau diam, mulutmu
buka saudaraku, mulutmu mari engkau sembah di hadapan hadirat Tuhan. Karena hari ini Tuhan hadir bagi kita saudara. Tuhan ada bagi kita saudaraku. Apapun beban masalah yang saudara hadapi, apapun penyakit saudara yang saudara alami saat ini, percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah ini. Percaya bahwa Tuhan pasti akan membuka jalan bagi saudara. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menyembuhkan penyakitmu saudaraku. Engkau telah berjanji bagi kami Tuhan. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang menyembuhkan kami, Engkau yang memberikan jalan yang keluar bagi kami, Engkau yang membebaskan kami, Engkau yang membuka jalan bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami, kami buka hati kami, kami siap Tuhan, Engkau tegurkan kami Tuhan melalui firman-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, peliharaku seumur hidupku. Terima kasih saudara. Firman Tuhan saya persilakan kepada hamba-Nya. Seperti janji-Mu, Engkau mengenyangkan kami Tuhan pada pagi hari ini, bahkan seumur hidup kami. Tidak ada satu helai rambut pun yang jatuh tanpa izin. Amin. Sebab itu biarlah kami terus berharap dan bersandar melekat pada Tuhan. Karena hanya dengan itu sajalah kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Urapi kami semuanya, baik yang berbicara maupun yang dengar, supaya sama-sama diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, kita bisa kumpul lagi dan kita masuk ke bulan yang ke-8, saudaraku ya. Jadi cepat kelihatannya ya. Ya, Ibu Mei ini dulu juga di sini, saudaraku ya. Menikah di sini juga ya. Sekarang Amel di sini juga ya. Biarlah turun temurun ditanam di rumah Tuhan, saudaraku ya, dan akan berbuah lebat. Akan berbuah lebat.
Pagi hari ini saya akan bicara mengenai Tuhan itu kekuatanku. Siapa yang menjadi kekuatan kita dalam menghadapi hidup yang seperti ini? Ya, saudaraku, dunia selalu berubah dan cepat berubah. Kita mau nggak mau juga harus menyesuaikan diri, saudaraku. Kalau kita nggak menyesuaikan diri, kita akan terkejut terus setiap saat. Ya, terkejut terus setiap saat. Oleh sebab itu ada pertanyaan yang memang harus kita jawab secara pribadi. Dalam kondisi dunia seperti ini, siapa yang bisa membuat kita tetap kokoh, tidak goyah? Ya. Pagi hari ini saya akan baca satu ayat sebagai ayat bahasan kita dari Habakuk pasal 3 ayat 19. Allah Tuhan itu kekuatanku, seperti judul firman Tuhan pagi hari ini. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi. Ya, jadi ini yang situasi ini memang sangat kontras, saudaraku, dengan keadaan yang sebenarnya pada waktu itu. Kalau saudara baca ayat-ayat di atasnya, saudara akan menemukan bahwa Habakuk melihat sesuatu sangat mengecewakan, saudaraku. Kenapa mengecewakan? Panen tidak menggembirakan. Ya, ayat-ayat sebelumnya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, kambing domba keluar dari kandang. Semua enggak tahan dalam situasi waktu itu, saudaraku. Tetapi di ayat 19, Habakuk bisa berkata, aku akan tetap beria-ria, saudaraku. Karena apa? Karena Tuhan kekuatanku, kata dia. Namun kita akan melihat beberapa hal sebelum kita masuk ke situ. Ada seorang filsuf, ahli filsafat dari Perancis namanya Blaise Pascal. Dia ahli filsafat, ahli matematika juga. Dia mengatakan bahwa dalam kehidupan kita ini ada satu ruang kosong yang tidak bisa dipuaskan oleh harta, tidak bisa dipuaskan oleh kedudukan, tidak bisa dipuaskan oleh jabatan. Enggak bisa. Dan ruang kosong itu hanya bisa dipuaskan hanya dengan kehadiran Yesus Kristus. Ruang kosong itu yang disebut Blaise Pascal itu hati. Dia mengatakan seperti itu bukan karena dia stres, bukan. Dia orang terkenal, dia hebat, dia luar biasa. Tapi dia merasa ada sesuatu juga yang tidak bisa dia merasa puas. Dengan pencapaian-pencapaian yang sedemikian rupa, tetap ada sesuatu yang tidak bisa dipuaskan dalam hidupnya. Hatinya merasa enggak puas. Dan pada satu titik, dia menemukan bahwa kepuasan itu hanya didapat ketika Yesus hadir dalam hidupnya. Nah ini saudaraku, luar biasa bukan? Orang yang begitu hebat, dia bisa mengatakan seperti itu. Lah saya mau sampaikan saudaraku, untuk bisa mengenal Allah, manusia tidak bisa menggunakan pikirannya, tetapi hanya dengan hatinya. Loh. Untuk bisa mengenal Allah, manusia tidak bisa hanya menggunakan akal, tetapi hanya dengan hatinya. Saya kasih gambaran
3 macam hati, kondisi hati. 3 macam kondisi hati atau jiwa yang kosong. Itu yang pertama. Jiwa yang kosong itu manusia yang belum bertobat, terus menerus mengejar dan terus mengejar sesuatu untuk kepuasan dirinya. Efesus pasal 2 ayat 3. Jiwanya kosong. Bukan berarti dia nggak punya apa-apa. Dia bisa punya banyak hal, tapi jiwanya kosong. Ditandai dengan apa? Dia kejar sesuatu yang hanya untuk memuaskan dirinya sendiri. Sudah punya ini, kejar lagi yang lain. Sudah punya ini, kejar lagi yang lain. Tapi tetap nggak pernah puas. Dia mengejar tujuannya apa? Supaya hatinya dipuaskan. Tapi hati ini nggak pernah bisa puas, saudaraku. Nggak pernah bisa puas. Saudara pikir orang yang kaya itu sudah puas betul? Belum tentu loh, saudara. Ketika dia di luar Tuhan, dia akan kejar harta, dia akan kejar pangkat, hanya untuk satu titik kepuasan dirinya sendiri. Mestinya kalau orang kaya itu sudah puas lah, tinggal duduk manis, menikmati bunga deposito, selesai. Mestinya kalau orang-orang sudah punya kedudukan tinggi, tinggal kerja, nggak usah ngoyo-ngoyo dah. Normal-normal saja dia sudah bisa hidup 7 turunan. Tapi itu membuktikan bahwa orang yang di luar Tuhan itu bukan berarti orang yang enggak agama Kristen. Orang yang agama Kristen tetapi dia tidak mengakui kuasa Tuhan, itu juga di luar Tuhan. Yang hari-hari ini heboh siapa? Orang Kristen bunuh orang Kristen, yang buang-buang alat bukti orang Kristen juga, itu orang Kristen loh, saudara. Jabatannya nggak main-main loh, saudara. Bintang 2 loh, saudara. Ya nggak puas juga hidupnya tuh. Hartanya 7 turunan, anaknya juga cantik-cantik, cakep-cakep, istrinya cantik, tetap juga ada kasus, saudaraku. Jiwanya kosong, saudaraku. Kalau nggak bertobat betul, jiwa kosong itu akan tetap kosong dan merongrong hidupnya. Dia punya segalanya, tapi dia nggak pernah dipuaskan dengan segala apa yang dia punya. Itu kondisi jiwa yang pertama. Kondisi jiwa yang kedua, jiwanya kering. Kalau tadi kosong, sudah dapat tapi nggak puas, kejar terus. Sekarang jiwa yang kering. Ada sesuatu yang dulunya pernah ada, tetapi sekarang hilang. Dulunya pernah ada, tetapi sekarang hilang. Itu kering, saudara. Dulu mungkin saudara bisa menyanyi dengan sungguh-sungguh, bisa nangis saat ibadah, bisa meneteskan air mata. Sekarang mungkin saudara nggak ngerasakan apa-apa. Dulu saudara melayani Tuhan bisa angkat tangan, bisa meneteskan air mata. Ketika nyembah sekarang sudah nggak bisa ngerasakan apa-apa. Itu kering namanya, saudara. Dulunya pernah ada, sekarang hilang. Dulu kalau saudara hari Minggu pagi-pagi sudah siap-siap mau ke gereja, hatinya berdebar-debar, pengen cepat ke rumah Tuhan seperti bangsa Israel. Tapi sekarang nggak merasa lagi. Itu kering, saudara. Dulunya pernah ada, sekarang hilang. Dulu kalau saudara duduk diam berdoa, saudara belum ngomong kepada Tuhan, saudara bisa meneteskan air mata. Sekarang saudara sudah duduk di hadapan Tuhan nyanyi haleluya 100 kali, bukan 12 kali lagi, 100 kali, tetap nggak ngerasain apa-apa. Dulunya sudah pernah ngerasakan, sekarang nggak ngerasakan, itu kering namanya. Ketika saudara baca Alkitab, firman Tuhan menyentuh saudara, saudara bisa berkata terima kasih Tuhan. Sekarang nggak ngerasakan apa-apa lagi. Itu namanya jiwa yang kering.
Ya, sekarang yang satunya. Jiwa yang puas. Ia merasa terlalu banyak mengecap kebaikan Tuhan sehingga ia selalu merindukannya. Mazmur 34 ayat 9. Jiwa yang puas. Terlalu banyak yang sudah ia rasakan dan ia alami kebaikan Tuhan. Sehingga dia tidak mau jauh dari Tuhan. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Pengen selalu dekat dengan Tuhan. Masalah harta urusan yang kesekian, saudaraku. Itu yang dikatakan Blaise Pascal tadi. Ada ruang kosong yang tidak bisa dipuaskan oleh siapapun juga. Yang gak bisa diisi oleh apapun juga kecuali kehadiran Tuhan. Hati atau jiwa yang puas. Terlalu banyak kebaikan Tuhan yang sudah dialami. Baik hal yang kecil maupun yang besar. Dan dia merasa rugi kalau dia jauh dari Tuhan, maka selalu kerinduannya ingin dekat dengan Tuhan. Itu jiwa yang puas. Dan inilah gambaran hati atau jiwa kita. Dan itu digambarkan oleh Habakuk pada bacaan kita tadi, saudaraku. Ya, dikatakan seperti ini, saya ulangi lagi. Allah Tuhanku itu kekuatanku, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Jadi firman Tuhan ini, kita ini diibaratkan seperti rusa. Rusa itu binatang, bukan binatang petarung loh, seperti harimau, singa, memang sukanya berantem, ya. Serigala itu sukanya berantem, tapi rusa itu tidak. Dia itu menjadi buruan binatang buas yang lain. Bukannya binatang, manusia juga pengen. Di kebun raya itu banyak rusa dan selalu hilang. Ya. Bahkan saya juga sering lihat kalau saya jalan-jalan dengan anak-anak saya ngelilingi kebun raya itu ada tanduknya yang udah putus. Tanduknya saja yang putus tuh. Nggak mungkin putus sendiri, nggak mungkin. Itu pasti ada yang motong. Dan itu mahal. Sekali lagi, rusa itu bukan binatang petarung yang siap berantem dengan binatang buas lainnya, enggak. Rusa itu binatang yang lemah sebetulnya, saudaraku. Tanduknya itu bukan senjatanya, bukan. Itu hiasan kebanggaannya. Karena dia binatang yang lemah, dia menjadi mangsa, dia menjadi buruan binatang yang lain. Itu rusa, itu seperti saudara dan saya. Saudara dan saya ini menjadi buruan binatang buas yang lain, saudara. Kalau bisa saudara nggak bisa kerja, kalau bisa saudara mati terpuruk pelan-pelan. Kalau bisa saudara nggak punya tempat, dimanapun juga nggak punya tempat. 1 Petrus 5 ayat 18. Iblis itu seperti singa yang berjalan keliling mengaum-ngaum mencari mangsa. Siapa yang dicari? Saudara dan saya. Seperti rusa kita ini, saudara. Di bagian lain diibaratkan seperti domba. Tapi kali ini kita diibaratkan seperti rusa. Kita ini lemah sebetulnya, saudara. Bukan hanya fisik. Situasi yang menjepit seringkali membuat iman kita berubah goyah. Dalam situasi seperti itu kita minta tolong ke siapa? Pendeta belum tentu bisa nolong loh, saudaraku. Suami belum tentu bisa nolong. Ada hal tertentu istri nggak bisa nolong. Mertua nggak bisa nolong. Siapa yang menjadi pertolongan kita? Harta, ya kalau punya.
Harta pun satu titik nggak akan bisa nolong kita. Tapi di ayat itu dikatakan Tuhanlah kekuatanku. Karena domba ini nggak punya kekuatan untuk bertarung secara fisik, maka dia harus punya kekuatan yang lain. Kekuatan yang lain adalah Tuhan. Saudara ini nggak bisa mengandalkan harta saudara. Saudara nggak bisa mengandalkan orang lain, apakah dia suami, istri, atau orang yang saudara anggap bisa nolong. Jangan, saudara. Biarlah kekuatan saudara itu Tuhan sendiri. Amin, saudara. Dan itulah yang membuktikan kita masih ada sampai hari ini, bukan? Kalau saya ingat, ya sepanjang 2 tahun lebih, corona nggak pandang bulu, saudara orang Kristen atau tidak, nggak pandang bulu dia. Saudara sedang susah atau tidak, nggak pandang bulu. Saudara sedang punya masalah berat atau tidak, enggak pandang bulu. Kalau bisa dilibas, kalau bisa dihancurkan. Tapi ternyata kita masih mampu berdiri sampai hari ini. Anak-anak kita masih bisa sekolah. Iya toh? Kita masih bisa makan sekalipun kualitasnya enggak sebagus dulu mungkin. Tapi toh kita masih bisa makan. Karena apa? Karena Tuhan kekuatan kita. Gereja ini masih bisa jalan, Ustaz. Itu karena kekuatan gereja ini Tuhan. Itu yang pertama. Jika bukan Tuhan kekuatan kita, kita akan sanggup menjalani hari-hari kita. Yang kedua, rusa itu diberi kaki belakang yang kuat. Ya, dua kaki belakang rusa itu begitu kuat, Ustaz. Dia sanggup melompat dengan lincahnya, Ustaz, untuk lolos dari terkaman binatang buas. Jadi kalau saudara ini merasa lemah, saudara harus temukan pasti ada kekuatan lain dalam hidup saudara. Masalahnya kadang-kadang kita ini hanya terfokus sama kelemahan kita. Aku nggak bisa apa-apa, aku orang sederhana, aku orang kampung. Aku nggak punya titel tinggi, aku nggak dari keturunan hebat, aku punya kelemahan fisik. Kalau kita terlalu banyak fokus dengan kekurangan kita nggak bisa melihat kelebihan kita. Rusa itu binatang lemah. Tapi dua kakinya begitu kuat, dia bisa melompat tinggi sampai ke bukit-bukit. Sekali lagi, kalau saudara merasa ada kelemahan dalam hidup saudara, saudara temukan kelebihan pasti ada dalam hidup saudara. Gak mungkin enggak. Masalahnya saudara gak mau mencari kelebihan hidup saudara di mana. Saudara tahu Abdurrahman Wahid presiden keberapa itu? 4? Ya. Pak Karno, Pak Harto, terus Habibie, Gus Dur, Abdurrahman Wahid. Dia orang yang punya keterbatasan loh, matanya loh. Nggak bisa melihat, buta sih nggak bisa melihat dia. Tapi jadi presiden. Itu satu-satunya presiden nggak bisa melihat tuh ya di sini nih di Indonesia.
Di Amerika itu presiden punya satu ruangan khusus dan punya satu kayak apa ya? Kayak meja yang sangat rahasia. Kalau dia, dan itu ada beberapa tombol, saudara. Kalau dia mau tekan satu tombol itu dunia bisa meledak semua, saudara. Di Amerika. Gimana kalau presiden kita yang keempat Gus Dur jadi presiden Amerika? Kalau salah pencet itu gimana? Salah pencet itu nuklir semuanya pada keluar dari laut itu gimana? But nguantemin negara-negara gimana? Gus Dur itu orang nggak bisa ngelihat, tapi bisa jadi presiden. Saudara kan nggak sampai seperti itu. Memang kita nggak harus jadi presiden, tapi lihat cari kelebihan saudara di mana. Kalau saudara lemah di fisik, jangan-jangan saudara kuat di pikiran saudara. Ada orang yang bekerja dengan fisiknya, angkat karung, bisa beratus-ratus kilo dia bisa angkat, tapi otaknya lemah. Gak apa-apa. Kelebihannya dia di otot saudara. Kalau suruh hitung matematika gak bisa dia. Tapi kalau suruh ngangkat, kuat dia. Dia temukan kekuatannya di otot. Ada orang yang ototnya lemah, disuruh ngangkat 10 kilo udah gak kuat, tapi otaknya kuat. Jalan sedikit gak kuat, tapi otaknya kuat. Saya percaya, saudaraku, setiap kelemahan yang dipunyai oleh seseorang, kalau seseorang itu mau membuka diri dan membuka mata, mencari kelebihannya, pasti ketemu Tuhan itu adil, saudaraku. Tapi kalau saudara berhenti, saya ini lemah, saya nggak bisa, selesai saudaraku, udah selesai. Rusa itu binatang yang bukan binatang petarung. Dan seumur-umur saya nggak pernah melihat rusa itu membunuh binatang lain, nggak pernah. Kalau rusa dibunuh binatang lain sering. Tapi toh Tuhan berikan kaki yang kuat bagi rusa sehingga dia bisa melompat tinggi sampai ke puncak bukit. Kalau sudah di posisi di atas, masalah itu nggak ada rasanya, nggak masalah, saudaraku. Kalau sudah di atas, masalah itu kecil. Kalau saudara sudah di atas, masalah itu terlalu kecil buat saudara. Karena saudara sudah terlalu terdekat mandang Tuhan. Saudara punya kekuatan. Selain Tuhan kekuatan, saudara punya kelebihan yang mungkin saudara malas untuk menemukannya. Saya sama, saudara, saya matematika nggak pinter. Rapot saya matematikanya 3, saudara. Sehingga itu pasti nggak naik. Tapi ketulung dengan mengarang bahasa Indonesia. 8, satunya lagi agama. 8, jadi 3 itu ketolong, 8 dikurangi 2 jadi 6, 8 dan 4 naik. Sampai sekarang matematika saya juga gak bagus. Tapi kalau suruh ngarang lagu, ngarang puisi, cepat. 1 minggu sekali bisa jadi lagu 1. Kekuatannya di situ. Sehingga pada satu saat, gereja kita itu gak perlu kaset, gak perlu ngarang lagu terus. Setiap minggu lagu baru, karangan sendiri. Lagu baru, karangan sendiri. GUP Bogor ini, awal-awal. Mungkin anak-anak sekolah minggu sekarang udah tua masih ingat lagu. Ku cinta Indonesia, sebab itu ku berdoa. Biarlah Indonesia untuk kemuliaan Bapa. Itu lagu saya. Yang ku tahu Yesus mengasihiku, sekolah minggu. Yang ku tahu Yesus sayang padaku. Anak kecil itu sekolah minggunya tahunya pokoknya Yesus sayang saya, itu cukup. Muncul.
Jadi saudara jangan kecil hati, jangan rendah hati. Saudara kalau merasa ada kelemahan, pasti saudara bisa temukan kelebihan saudara. Saudara nggak bisa jadi pegawai negeri, nggak apa-apa, saudara bisa dagang. Loh, iya loh. Dulu orang Jawa itu cita-citanya pokoknya pegawai negeri. Orang Jawa loh, khususnya guru apalagi guru. Jadi kalau nggak jadi pegawai negeri kelihatannya kok nggak kerja lebih. Ya Oma ya. Tapi ya nggak juga loh saudaraku. Nggak semua pegawai negeri, kalau semua pegawai negeri siapa yang bayar? Negara bisa kehabisan duit saudara. Tapi saudara bisa berdagang, dan dagang itu kalau serius, waduh bisa kayak Ibu Mei ini dagang roti. Masih ya? Masih. Coba saudara, ditekuni saja ini, ya kelihatannya sepele, untungnya nggak banyak. Kalau satu roti untungnya hanya 200 rupiah, itu satu roti loh. Kalau 1000 roti berapa? Iya toh? Kita kan kadang-kadang mikirnya, alah untungnya 200 Pak Pendeta, loh 200 ke satu roti. Kalau 1000 roti berapa? Satu hari loh saudaraku. Kalau sebulan? Lah, jadi jangan lihat 200 rupiahnya. Itu baru satu macam roti, belum yang lain lemper, ya toh? Belum yang lain. Coba, saudara lihat di kampung saya ini sebelah ini. Itu modalnya hanya meja, saudara. Mejanya nggak gede. Tapi setiap orang titip makanan di situ. Saya hitung itu bisa 20 macam. Modalnya hanya apa? Meja kecil. Bayangin saudaraku. Itu udah bertahun-tahun saudaraku. Mungkin orang yang titip makanan itu satu macam makanan mungkin dia hanya dapat untung 100 rupiah satu macam makanan. Kalau satu orang titip 50 aja ada. 100 kali 50 itu baru satu orang. Ini 20 orang. Meja kecil. Dia nggak diatur oleh atasan, dia nggak diatur waktu, dia hanya duduk, capek masuk rumah, capek tidur, dan tiap hari seperti itu hidup. Sekolahnya nggak tinggi, saudaraku, nggak tinggi sekolahnya, tapi bisa. Dalam hal ini itu Tuhan adil buat semua orang, bukan hanya buat orang Kristen. Saya ngomong loh ya, bukan hanya buat orang Kristen, semua orang adil. Kalau ada seseorang yang punya kelemahan dan orang itu mau melihat dengan mata terbuka, maka dia akan melihat juga, menemukan juga kelebihannya. Tekun, saudara. Luar biasa ini. Hanya meja kecil, saudara. Meja kayu kecil, ditaruh saja, orang pada titip makanan, hidup. Lah kita ini yang punya banyak kelebihan, kalau nggak bisa hidup terlalu, saudaraku, terlalu kita ini. Ya. Kenapa? Kita punya banyak kelebihan, kenapa nggak bisa hidup? Jangan-jangan kekuatan saudara bukan Tuhan. Itu saja kuncinya. Kalau kekuatan saudara Tuhan, pasti bisa hidup, pasti bisa jalan. Kalau rusa itu sudah melompat-lompat sampai ke puncak bukit, maka binatang buas enggak sampai menggapai ke sono. Kalau kekuatan kita ini Tuhan, dan kita tahu sekalipun kita ini ada kelemahan, tapi kita bisa menemukan kelebihan kita. Semakin kita rindu untuk dekat dengan Tuhan, kita naik ke atas, maka masalah itu kok rasanya nggak akan bisa ganggu kita. Terlalu kecil masalah itu, karena kita sudah di atas. Makanya kembali saudaraku,
Dalam posisi apa hati dan jiwa saudara? Kosong, kering, atau sudah puas? Jangan sampai kosong ya. Kalau kosong saudara hanya mengejar itu memuaskan diri sendiri. Jangan juga sampai kering. Dulu kan. Jadi ngomongannya dulu saya pelayan Tuhan, sekarang enggak. Dulu saya pemimpin pujian, sekarang enggak. Dulu. Yang dulu sudah lewat. Berarti ada sesuatu yang hilang kan? Kering itu dulunya ada, sekarang sudah enggak ada itu kering. Jangan sampai seperti itu. Makanya harus dijaga betul. Jaga betul. Saya melayani Tuhan sudah 30 tahun lebih, saudaraku. Dan saya nggak pernah merasa bosan. Ya. Saya selalu rindu kalau minggu tetap kembali ke tempat. Kalau tengah minggu boleh. Dan karena tugas saya harus pergi. Tapi saya udah komit, kalau minggu saya harus kembali. Karena apa? Selain rindu kepada Tuhan juga ada di tengah-tengah saudara seperti ini. Padahal kalau di luar ratusan orang saudara saya temuin. Saudara. Kalau bersama-sama dengan saudara tetap hitungannya sama kan? Gak lebih dari 30 ya. Hari ini datang, minggu depan gak datang, kayak gitu terus tak? Tapi gak apa-apa, saya tidak pernah merasa bosan saudara. Saya akan jaga terus semangat saya. Sekalipun saya sadar pada satu titik saya harus berkata, ya memang harus dikurangi. Ya, umur, tenaga itu memang nggak bisa dipungkiri, pasti merosot. Termasuk saudara juga. Ya, termasuk saudara juga. Ini generasi kedua ini Pak Ibu Mei, ini generasi kedua di gereja ini. Ya. Tapi kan model pelayanan masih terlihat. Seperti itu harus dicontoh, saudara. Harus dicontoh. Semangatnya, kesungguhannya. Ya. Generasi pertama itu ya istri saya itu, saudara. Itu kalau sekolah minggu itu nungguin anak-anak mandi, ditungguin, saudara. Ya. Udah mandi nggak mau, saudara. Ya, gitu itu ada. Tapi setia, saudara. Kebaktiannya masih di Barenang siang, dia harus sewa bemo, saudara. Kebaktian kita dulu masih sore, saudara. Sekolah minggunya pagi. Ya. Dia jemputin orang-orang Empang banyak. Satu bemo penuh, saudara. Bawa ke Barenang siang ibadah, sorenya baru ibadah lagi umum, saudara. Dari itu terus, saudara. Itu generasi pertama. Ya. Saya berharap generasi selanjutnya karena fasilitasnya lebih bagus, lebih lengkap, ya Bu Me ya, lebih lengkap, harus lebih bagus lagi, ya. Sekalipun nggak bagus-bagus sama, tapi ini juga udah termasuk bagus, ya sudah bagus. Saudara nggak kepanasan, nggak, ya. Alat musiknya sudah ada, tinggal siapa ini yang ngisi, siapa ini yang main, siapa ini yang mempergunakan. Nah, kita berdoa juga supaya generasi-generasi selanjutnya ini semakin mampu menjawab maunya Tuhan, Ya, saudara itu ada kelemahannya memang. Saya juga ada, tapi saudara dan saya harus temukan pasti ada kelebihan dalam hidup kita. Ya. Di samping itu kita harus sadar kekuatan kita bukan terletak dari pikiran kita, bukan terletak dari kekuatan kita, bukan terletak dari harta kita, tapi kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Jika kekuatan kita itu Tuhan, maka kekuatan kita akan diperbarui terus dari hari lepas ke hari. Nggak terasa sudah bulan Agustus terus. Rasanya baru kemarin bulan Januari ya. Rasanya baru kemarin bulan Januari, ini sudah bulan Agustus. Sebentar lagi Desember lagi. Aduh, ganti tahun lagi. Ya. Oma umur berapa, Oma?
83, sebentar lagi 84. Itu bonusnya sudah 14 tahun loh, saudara. Tinggal cari bonusnya saja. Ya. Rekor ini, saudara. 1 bulan yang lalu saya ngelantik pendeta paling tua, saudara, di Kalimantan, 86. Saudara. Udah bungkuk-bungkuk. Saya tanya, Bapak umur berapa? 86. Itu pendeta paling tua di GUP di pelosok Kalimantan. Gerejanya di tengah hutan. 86 tahun. Ketika saya tanya, masih siap? Siap. Oh, angkat tangan. Lihat kepelan tangannya masih kuat. Ya, inilah hidup. Kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Kita memang lemah, kita diincar oleh iblis. Kalau bisa dimakan, dijatuhkan, dicapik-capik. Tapi kita diberi kekuatan Tuhan. Kaki kita bisa melompat kemana-mana. Artinya apa? Kita bisa lolos dari terkaman si jahat. Kita bisa sampai ke tempat yang tinggi. Dan ketika kita sampai di tempat yang tinggi, kita hanya melihat masalah itu kecil ya di bawah itu ya. Kecil benar masalah itu, tidak akan bisa mengurangi dan tidak akan bisa mengganggu kita dengan Tuhan. Tapi kalau kita di bawah, masalah kita kelihatan gede. Ya. Makanya tetap kekuatan kita harus dari Tuhan. Bagaimana caranya? Setia terus, tekun, tetap dekat hubungan dengan Tuhan. Ya, maka kita akan bisa lolos dari terkaman-terkaman jebakan-jebakan dunia ini. Dan kita akan sampai ke atas, hanya melihat masalah itu kecil. Amin, saudaraku. Mari kita tetap semangat menjalani hari-hari kita dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jika ada di antara kami yang sudah mulai lelah, lemah, biarlah Tuhan segarkan kami kembali. Jika ada di antara kami yang merasa kami ini enggak punya apa-apa, enggak mampu ini, enggak mampu itu, biarlah Tuhan buka hati dan buka pikiran mereka untuk mereka boleh menemukan bahwa ada kelebihan dalam hidup mereka masing-masing. Biarlah kelebihan itulah yang membuat mereka bisa semakin cepat berlari, melompat. Dan ketika mereka sudah sampai ke atas bukit, mereka bisa melihat masalah mereka di bawah. Dan terlalu kecil masalah itu dibanding kebaikan kemurahan Tuhan yang sudah mereka alami dan mereka rasakan. Diberkati setiap jemaat-Mu pada pagi hari ini dengan semangat yang baru, dengan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan mereka sehingga mereka boleh bersorak-sorai kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan. Baik, kita berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, betapa kami banyak keterbatasan, tapi kami percaya dan sungguh bersyukur kami punya Tuhan yang tidak terbatas, yang memberikan kami keberanian untuk melangkah maju ke depan. Sekalipun ada banyak bahaya, ada banyak jebakan, tapi kami diberi kelincahan untuk melompat ke sana kemari, untuk lolos dari jebakan, dari terkaman-terkaman musuh yang sangat berbahaya, sehingga kami sampai ke atas, ke puncak, dan kami melihat Tuhan lebih dari segala masalah persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, berkati setiap jemaat yang hadir, berkati pekerjaan mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati keluarga mereka. Biarlah mereka dilindungi Tuhan, mereka tetap sehat dan mereka tetap dalam kasih Tuhan. Sekarang kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita dan menyertai kita dari saat ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Amin. Kiranya
Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada mara petaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati kita semuanya. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwa